Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengapa Bali menolak Islam setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Fakta bahwa penduduk Bali mayoritas tetap beragama Hindu sampai saat ini adalah fenomena menarik untuk dikaji. Kenyataan ini bertentangan dengan Pulau Jawa yang selama lebih dari 1000 tahun didominasi budaya Hindu dan Buddha, namun sekarang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jawa antara abad ke-5 sampai dengan abad ke-16 Masehi adalah pusat peradaban kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Hindu yang berkembang di Jawa adalah aliran Siwa dan Vaishnava atau Wisnu, sedangkan Buddha yang tumbuh di Jawa adalah aliran Mahayana dan Theravada. Sekarang admin akan menjelaskan mengapa orang-orang Bali menolak untuk masuk Islam sejak keruntuhan Majapahit pada tahun 1478 dan sampai sekarang tetap menjadi Hindu. Faktor utama adalah orang Bali sangat menghormati, mencintai, dan menjunjung tinggi leluhurnya sendiri. Orang Bali Aga sejak zaman Resi Markandeya hingga Raja Gege Waturenggong adalah pengikut Hindu Vaishnava atau Wisnu. Hindu Vaishnava didirikan oleh Krishna yang merupakan Raja Dwarka atau Dwarawati. Orang Bali Aga adalah keturunan Krishna yang bermigrasi dari Dwarka atau Dwarawati ke Asia Tenggara sejak abad pertama Masehi. Disebut Bali Aga karena leluhur mereka berasal dari Agra yang didiami oleh orang-orang Yadawa atau Yadu. Krishna adalah Raja Dwarka dari bangsa Yadawa. Krishna dipercaya oleh para pengikutnya sebagai reinkarnasi atau titisan Wisnu. Krishna juga disebut Narayana yang merupakan Raja Dwarka dari dinasti Kanha yang memerintah antara tahun 52 hingga 40 sebelum Masehi. Dalam epos legendaris Mahabharata, yakni pada akhir perang Bharatayuddha antara Pandawa dan Kurawa, Aswatthama melakukan pembunuhan massal pada malam hari secara culas dan licik terhadap para putra keluarga Pandawa yang sedang tertidur di perkemahan. Kemudian Aswatthama terlibat dalam perang tanding melawan Arjuna. Pada akhirnya Aswatthama berhasil dikalahkan. Arjuna ingin membunuh Aswatthama sebagai balas dendam atas kematian putra-putra Pandawa. Namun tindakan ini berhasil dicegah oleh Krishna. Krishna menyadari membunuh Aswatthama yang sudah menyerah kalah dan senjatanya sudah dilucuti bukanlah sebuah sikap kesatria. Selanjutnya, tombak pusaka Aswatthama diambil oleh Krishna
dan kemudian diserahkan kepada keturunannya. Tombak Aswatama pada abad pertama Masehi dibawa oleh keturunan Krishna, yakni Kaundinya, ke Indochina. Kaundinya adalah seorang Brahmana atau resi yang merupakan keturunan Krishna. Kaundinya adalah pendiri dinasti Antawangsawarman di kerajaan Funan. Keberadaan tombak Aswatama tercatat dalam prasasti Maisan yang berbahasa Sanskerta bertarik 18 Februari tahun 658 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Champa Prakasa Dharma, yang saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Kota Ho Chi Minh di Vietnam. Alih-alih membunuh putra Dorna, Krishna justru mengampuni Aswatama. Namun sebagai hukumannya, ia diusir keluar dari bumi Sindu atau bumi barat atau India. Sebelum pergi meninggalkan bumi barat, Aswatama bersumpah akan membalas dendam pada keturunan Krishna dan Pandawa. Ia bersumpah bahwa anak keturunannya akan melawan dan memusuhi keturunan Krishna dan Pandawa. Aswatama juga bersumpah akan menguasai keturunan Krishna dan Pandawa melalui ajaran yang disebarkan oleh keturunannya. Keturunan Aswatama akan memerangi dan meneror keturunan Krishna dan Pandawa sebagai pembalasan atas perlakuan terhadap orang-orang Kurawa dalam perang Bharata-Yuddha. Aswatama berada di pihak Kurawa dalam perang Bharata-Yuddha. Sebaliknya, Krishna yang merupakan reinkarnasi Wisnu bersumpah akan melindungi anak keturunannya, yakni bangsa Yadawa, dari serangan yang dilakukan oleh keturunan Aswatama. Keturunan Yadawa tidak akan dibiarkan mengikuti ajaran Aswatama dan keturunannya. Apabila ada keturunan Krishna yang mengikuti ajaran Kurawa, maka hidupnya akan celaka dan menderita. Karena Krishna adalah titisan Wisnu, maka sumpahnya dipegang teguh oleh para keturunannya. Para keturunannya tidak akan mau menjadi pengikut ajaran Kurawa. Setelah diusir Krishna, Aswatama kemudian pergi ke arah barat mengikuti arah matahari tenggelam. Ia hidup terlunta-lunta dan mengembara jauh hingga ke wilayah bumi Maghribi atau ke arah matahari terbenam. Oleh orang-orang Farisi Yahudi kemudian menyebut Aswatama dan keluarganya dengan sebutan Bani Kurois. Bani artinya kaum atau kelompok atau keturunan, sedangkan Kurais artinya orang-orang keturunan Kurawa. Bani Kurais artinya kaum atau keturunan orang-orang Kurawa. Aswatama dianggap sebagai bagian dalam keluarga besar Kurawa, meskipun ia adalah putra Durna. Penaklukan yang dilakukan kerajaan Gupta hingga ke Jazirah Arab pada masa Raja Chandragupta Vikramditya yang berkuasa antara tahun 380 hingga 415 Masehi
dilatar belakangi bahwa Jazirah Arab dihuni oleh keturunan Aswatama. Aswatama adalah putra Durna yang leluhurnya dari bumi barat atau Sindu atau India. Dengan demikian kerajaan Gupta memiliki legitimasi kekuasaan untuk menguasai wilayah hingga ke Jazirah Arab karena dihuni oleh keturunan Aswatama. Sekarang akan dibahas mengapa orang Bali menolak masuk Islam setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Pertama, kegagalan Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menaklukkan kota-kota di pantai utara Jawa dan kerajaan Majapahit yang semula berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, yang sudah dipindahkan ke Daha, Kediri. Berbagai wilayah di bagian timur Pulau Jawa enggan masuk Islam. Sejumlah wilayah bekas kerajaan Majapahit tersebut justru menjalin hubungan perdagangan dengan Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Demak melancarkan perang jihad untuk mengislamkan wilayah-wilayah di Jawa bagian timur seperti Panarukan dan Pasuruan yang masih beragama Siwa Buddha. Kerajaan Panarukan sekarang berada di daerah Situbondo, Jawa Timur. Karena kerajaan Panarukan belum masuk Islam dan justru menjalin kerjasama dengan Portugis di Malaka, maka Demak kemudian menggempur Pasuruan pada tahun 1543 dan menggempur Panarukan pada tahun 1546. Demak menganggap wilayah Pasuruan dan Panarukan yang masih menjadi kerajaan beragama Siwa Buddha dan bekerja sama dengan Portugis sebagai ancaman terbesar Islamisasi di Jawa. Pasuruan dan Panarukan adalah wilayah di Jawa Timur yang dikuasai oleh bangsawan keturunan Majapahit yang ingin tetap mempertahankan kerajaan Siwa Buddha setelah keruntuhan Majapahit akibat serangan Demak pada tahun 1478. Perang jihad yang dilancarkan oleh Sultan Trenggono gagal menaklukkan Pasuruan dan Panarukan. Sultan Trenggono justru tewas secara mendadak akibat ditusuk oleh seorang anak kecil berumur 10 tahun yang menjadi pelayannya pada saat perang jihad untuk merebut dua wilayah yang masih dikuasai orang-orang Siwa Buddha penerus kerajaan Majapahit. Akibatnya, ekspedisi perang jihad ke Panarukan pada tahun 1546 dihentikan akibat kematian Sultan Trenggono. Kematian Sultan Trenggono ini kemudian menjadi penyebab Kesultanan Demak melemah. Pada saat Kesultanan Demak melemah, maka situasi tersebut segera dimanfaatkan oleh Bupati Jipang Arya Penangsang untuk merebut kekuasaan dan menyerang Demak. Keraton Demak kemudian dibakar dan dihancurkan oleh pasukan Arya Penangsang. Arya Penangsang hanya menyisakan
Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Pengislaman yang dilakukan Kesultanan Demak ke wilayah Pasuruan dan Panarukan di Jawa Timur berakhir dengan kegagalan. Kedua, Raja Gege Ida Dalem Waturenggong berhasil menahan masuknya Islam ke Bali. Pada masa Wali Songo, Bali menjadi target Islamisasi, namun upaya pengislaman Bali mengalami kegagalan. Orang-orang Bali Aga pada masa kekuasaan Raja Ida Dalem Waturenggong sangat memegang teguh ajaran leluhurnya. Waturenggong mulai memerintah di kerajaan Gege dari tahun 1460 Masehi hingga sekitar pertengahan abad ke-16. Orang Bali Aga menolak masuk ke Islam karena mengetahui bahwa Islam adalah ajaran yang berasal dari orang-orang Bani Quraish yang merupakan keturunan Aswatama. Masyarakat Bali Aga adalah orang-orang yang menghormati dan menjunjung tinggi ajaran leluhurnya. Orang Bali Aga adalah keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Dinasti Warman leluhurnya berasal dari bangsa Yadawa, di mana Krishna telah bersumpah dan melindungi anak keturunannya tidak akan mau mengikuti ajaran Aswatama dan keturunannya. Setelah keruntuhan Majapahit, Wali Songo mengutus juru dakwah yakni Ki Modre atau Raden Mudin dan Kiai Jalil untuk melakukan syiar menyebarkan agama Rasul atau agama Islam ke Bali. Pada saat itu, Bali dipimpin oleh Raja Gege bernama Ida Dalem Waturenggong. Raja Gege ini adalah cucu Ida Dalem Sri Aji Krishna Kepakisan. Seluruh Raja Bali dari zaman Sri Kesari Warmadewa yang memerintah tahun 914 Masehi hingga Ida Dalem Waturenggong adalah keturunan dinasti Warman atau Warmadewa yang beragama Hindu Vaishnava atau Wisnu, yang memuja dan menghormati leluhurnya sendiri yakni Raja Dwarka atau Dwarawati Krishna. Kerajaan Gege melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit setelah Kesultanan Demak berhasil meruntuhkan Majapahit pada tahun Saka 1400 atau tahun 1478 Masehi. Peralihan masyarakat Bali Aga dari beragama Hindu Vaishnava ke Hindu Siva Siddhanta terjadi pada saat Dangyang Nairarta berpindah dari kerajaan Majapahit yang saat itu pusat pemerintahannya sudah berpindah dari Mojokerto ke Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan Mojokerto runtuh akibat serangan Demak. Dahyang Nirarta berpindah dari Kediri ke Bali. Ia lalu menyebarkan agama Hindu Siwa Siddhanta karena agama ini dianggap lebih cocok menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam membendung pengaruh dan ancaman Islam ke Bali. Pada masa kekuasaan Ida Dalem Waturenggong, Bali didatangi dua juru dakwah utusan Wali Songo bernama Ki Modre atau Moder atau Mudin dan Kiai Jalil untuk mengislamkan seluruh
orang Bali. Pada awalnya, Ida Dalem Waturenggong ditawari seorang putri muslim yang cantik jelita untuk dijadikan istri. Taktik seperti ini pernah dilakukan Wali Songo ketika menawarkan Putri Campa yang merupakan seorang muslimah untuk menjadi permaisuri Raja Majapahit Singawikrama Dyah Suraprabawa atau kemudian dikenal dengan nama Prabu Brawijaya V. Taktik yang dilakukan Wali Songo ini berhasil dilakukan pada masa Raja Majapahit Singawikrama Dyah Suraprabawa. Namun penawaran ini ditolak oleh Ida Dalem Waturenggong. Penolakan ini membawa dampak serius karena bisa mengundang kemarahan Kesultanan Demak yang saat itu menguasai seluruh Pulau Jawa. Untuk menghindarkan perang besar yang bakal terjadi antara Kesultanan Demak dan Kerajaan Gelge, maka Ida Dalem Waturenggong memberikan tawaran kepada utusan Wali Songo untuk melakukan adu kesaktian. Raja Gelge mempersilahkan utusan Wali Songo untuk memotong bulu rambut kaki raja. Jika Ki Mudri atau Raden Mudin dan Kiai Jalil bisa melakukannya, maka Ida Dalem Waturenggong dan seluruh rakyat Bali akan dengan sukarela menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Namun sebaliknya, jika kedua utusan tersebut tidak mampu melakukannya, maka Islam tidak boleh disebarkan di Bali. Kedua belah pihak akhirnya sepakat dengan aturan main yang telah dilakukan keduanya. Selama 3 hari 3 malam, Ki Mudri dan Kiai Jalil melakukan sholat tahajud dan memohon kepada Tuhannya agar diberikan kemampuan dan kekuatan memotong rambut kaki Raja Gelge Waturenggong. Selama 3 malam berturut-turut, rambut kaki raja berupaya dipotong, tapi upaya tersebut selalu mengalami kegagalan. Pisau yang digunakannya tidak mampu memotong rambut kaki raja. Utusan Wali Songo akhirnya menyerah dan mohon ampun kepada Raja Gelge Ida Dalem Waturenggong. Mereka kemudian minta perlindungan Ida Dalem Waturenggong karena utusan Wali Songo tidak mungkin kembali ke Jawa dengan membawa kegagalan. Mereka semua pasti akan dibunuh oleh Wali Songo jika kembali ke Jawa dengan tangan hampa. Raja Gelge kemudian mengizinkan Ki Mudri dan Kiai Jalil beserta pengikutnya bermukim di Gelge, namun terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah setia pada kerajaan Gelge. Sejak itu, Bali tidak pernah tersentuh oleh pengislaman yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Di bawah kekuasaan Ida Dalem Waturenggong, kerajaan Gelge mampu memperluas wilayah sampai ke Blambangan, Jawa Timur, Lombok, Gurun atau Sumbawa, hingga Makassar. Banyak bangsawan Majapahit dan pendeta Siwa Buddha berpindah ke Bali dan meminta perlindungan Ida Dalem Waturenggong setelah situasi di Pulau Jawa makin tidak kondusif bagi mereka. Pusat kerajaan Majapahit juga telah dipindahkan ke wilayah pedalaman, yakni
ke Daha Kediri. Pendeta agama Hindu Siwa Kerajaan Majapahit yang berpindah ke Bali antara lain Mpu Kuturan dan Dahyang Nirarta. Keduanya menyebarkan Hindu Siwa Siddhanta dalam rangka membendung Bali dari ancaman Islam setelah keruntuhan Majapahit. Atas izin Ida Dalem Waturenggong, Ki Mudre dan Kyai Jalil beserta keturunannya kemudian membangun Masjid Nurul Huda di Gege, Klungkung, Bali. Ia dan keturunannya menetap di Banjar Lebah. Sedangkan Kyai Jalil bersama keturunannya menetap di Desa Saren. Komunitas Muslim keturunan Jawa sejak zaman Wali Songo yang gagal mengislamkan Bali sampai sekarang tinggal di Banjar Lebah dan Kampung Saren Jawa, Desa Budakling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Penduduk Bali hingga kini mayoritas tetap Hindu, meskipun sejak keruntuhan kerajaan Majapahit berupaya diislamkan dari Jawa. Berbagai upaya melakukan pengislaman dari waktu ke waktu selalu mengalami kegagalan. Mayoritas orang Bali tetap beragama Hindu, meskipun Jawa telah berubah menjadi Islam. Penyebab Bali tetap berpenduduk Hindu sejak keruntuhan Majapahit hingga era kolonial pemerintah Hindia Belanda secara garis besar disebabkan oleh 4 faktor. Pertama, penduduk Bali sebagian berasal dari Jawa yang berpindah karena menolak masuk Islam setelah kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Para bangsawan dan rakyat dari kerajaan Majapahit yang berpusat di Daha Kediri melakukan eksodus atau perpindahan ke Bali setelah kerajaan Majapahit jatuh ke tangan Demak. Mereka adalah keturunan orang-orang dari dinasti Warman atau Warmadewa yang memiliki leluhur dari Bali. Bali berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa sejak Singasari hingga Majapahit. Pada saat Majapahit berada pada puncak kejayaannya, kerajaan Gege Bali menjadi salah satu daerah penting guna menaklukkan wilayah timur seperti Lombok, Sumba, dan Sumbawa. Kerajaan Gege semakin menguat seiring melemahnya kerajaan Majapahit. Gege pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Belambangan di ujung timur Jawa dalam menghadapi serangan pasukan Islam. Saat Islam di Jawa menguat, sebagian orang Jawa keturunan dinasti Warman yang menolak Islam berpindah ke Bali. Kedua, pada saat Majapahit runtuh dan Gege menguat, Kesultanan Mataram Islam belum terlalu kuat. Walaupun Kesultanan Mataram Islam dapat mengusir Gege dari Belambangan, Gege masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Mataram Islam juga tidak berani menyerang Gege karena Mataram Islam lebih melihat VOC Belanda yang mulai bercokol di Nusantara sejak awal abad ke-17 sebagai ancaman yang jauh lebih berbahaya. Ketiga,
Ketika Mataram Islam mulai menguat dan Gelgel mulai melemah, datang Belanda yang membuat Kesultanan Mataram Islam harus membagi konsentrasi. Mataram Islam juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal. Lalu pemerintah Belanda menerapkan kebijakan yang melindungi Hindu Bali, yakni melarang masuknya pengaruh agama apapun, baik Islam maupun Kristen, masuk ke Bali. Belanda ingin menjadikan Pulau Dewata tetap unik dengan segala budaya Hindu yang ada. Dengan demikian, pengislaman di Bali mengalami hambatan. Keempat, Mataram Islam menjadi defensif atau dalam posisi bertahan pada saat kekuatan Belanda menguat. Mataram Islam tidak lagi memikirkan ekspansi ke Bali. Yang terjadi justru Kesultanan Mataram Islam semakin banyak kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya pengaruh VOC Belanda. Karena Kesultanan Mataram Islam semakin melemah, maka tidak ada keuntungan yang diperoleh dengan mengislamkan Bali. Lalu kerajaan Gelgel pada tahun 1690 pecah menjadi 9 kerajaan kecil dan ditaklukkan oleh Belanda dalam jangka waktu sekitar 60 tahun, yakni antara tahun 1849 hingga 1908. Demikianlah sejarah mengapa orang Bali menolak masuk Islam sejak keruntuhan Majapahit. Sampai sekarang, mayoritas orang Bali tetap beragama Hindu. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.